فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk bangun di pagi hari ini, kemudian memulai aktivitas kita dengan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Setelah itu mengadakan kajian atau majelis ilmu yang mulia, dilanjutkan pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Usulul Thalathah, 3 landasan utama, tulisan dari Syekh Al-Imam Al-Mujaddid
Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Tapi barakallahu fikum, kita mempelajari kitab ini karena kitab ini memuat tentang prinsip dasar atau landasan Islam yang paling utama. 3 landasan utama itu maksudnya kita mengenal Allah, yang dengan itu kita akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Kemudian kita mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya, dan kita mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita selalu menjadikan beliau sebagai imam panutan kita satu-satunya, dan inilah yang merupakan jalan keselamatan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala pernah mengatakan, jima'uddin aslan, terkumpulnya atau terhimpunnya agama ini dalam 2 pokok inti, dalam 2 perkara. Yang pertama, alla na'budu illallah, kita tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah semata-mata, tidak ada sekutu baginya. Dan yang kedua, wala na'buduhu illa bima syara'a, tidak boleh kita beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan syariat yang Allah turunkan, yang dicontohkan dengan sempurna oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, jadi kita mengenal Allah yang kemudian menjadikan kita mengenal kemahaindahan nama-namanya, kemahatinggian sifat-sifatnya. Dengan itu kita akan bisa beribadah dengan benar kepada Allah, beribadah dengan cinta, takut dan berharap. Kita akan bisa menyembah kepada Allah semata-mata dan tidak ada sekutu baginya. Kemudian kita mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utamanya tentu mengenal petunjuk beliau dalam beribadah, mengenal akhlak mulia yang ada pada diri beliau untuk kita bisa teladani. Kemudian kita mengenal agama Islam ini. Inilah perkara yang menjadi inti dasar utama agama ini. Bahkan ini perkara yang merupakan inti pertanggungjawaban manusia ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Kita tahu sewaktu kita meninggal dunia dan kita pasti akan mati. Kalimat pertama yang ditanyakan di dalam kuburan kita, yang merupakan ujian keimanan, ya, sampai digambarkan di dalam hadis yang sahih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim, innahu qad uhiya ilayya annakum tuftanuna fi kuburikum mithlan aw qariban min fitnatid dajjal. Sesungguhnya telah Allah berikan wahyu kepadaku bahwa kalian semua akan diuji di dalam kuburan, diuji keimanannya. Yang ujiannya itu gambarannya seperti atau dekat dengan fitnah Dajjal. Ini fitnah yang paling besar dalam kehidupan, fitnah Dajjal. Ketika manusia meninggal dunia, maka kita ketahui disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih, malaikat Munkar dan Nakir yang akan bertanya kepada manusia tentang 3 perkara, man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuk. Siapa Rabbmu? Ya. Siapa Tuhan yang engkau jadikan sembahan satu-satunya di dunia? Wa ma dinuka, apa agamamu? Wa man nabiyyuka, dan siapa nabimu? Pertanyaan ini kalau kita jawab sekarang mudah. Tapi di akhirat nanti manusia menjawab sesuai dengan apa yang mereka amalkan di dunia. Maka 3 pertanyaan ini yang menjadi inti pembahasan di kitab ini.
Dan ketika itulah Allah Subhanahu wa taala meneguhkan orang-orang yang beriman, menguatkan hati mereka untuk bisa menghadapi fitnah ini yang ini merupakan fitnah yang pertama kali dialami seseorang manusia dalam menghadapi akhirat. Karena kuburan itu adalah tahapan pertama kita memasuki hari akhirat. Oleh karena itu ini persiapan yang memang paling penting dalam hidup kita, mempersiapkan diri kita untuk menjawab pertanyaan ini dengan benar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an di surat Ibrahim alaihi salatu wassalam, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman, meneguhkan hati orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat nanti. Di akhirat di sini adalah sewaktu menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, karena tidak semua orang bisa menjawabnya. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal muslima idza su'ila fil qabri fayashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah fadzaka qauluhu yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Seorang muslim di dalam kuburannya ketika ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, maka ketika itulah dia akan bersaksi, mempersaksikan dua kalimat syahadat, karena selama ini memang itu yang dipelajari dan diamalkannya di dunia. Dia akan mempersaksikan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang benar, tidak ada Tuhan yang pantas disembah selain Allah semata-mata, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar-benar utusan Allah, Rasul utusan Allah. Maka dengan ini dia selamat. Inilah sebab keteguhan iman dunia dan akhirat, dan inilah makna ucapan yang kokoh yang disebutkan di ayat tadi. Makanya jamaah sekalian rahimakumullah, kita harus ingat perkara yang paling penting kita siapkan di dunia ini untuk keselamatan kita, untuk keteguhan iman kita, untuk istiqomahnya kita. Pertama tentu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, memohon kekuatan dan penjagaannya. Yang kedua, benar-benar mempelajari Islam dari dasarnya, memulai dengan mempelajari perkara-perkara yang berhubungan landasan Islam yang paling utama, karena ini merupakan inti dari semua pertanyaan atau pertanggungjawaban yang akan Allah Subhanahu wa taala minta kepada manusia pada hari kiamat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun." Maka sungguh demi Rabbmu, demi Allah Subhanahu wa taala, kami benar-benar akan menanyakan, meminta pertanggungjawaban kepada manusia tentang apa yang mereka perbuat di dunia. Salah seorang ulama terdahulu ketika menafsirkan ayat ini berkata, "Kalimatani yus'alu anhumal awwaluna wal akhirun." Hanya dua kalimat kesimpulannya yang Allah akan tanyakan kepada semua manusia, yang paling pertama dan sampai paling terakhir hidupnya. Yang pertama, madza kanu ya'budun, apa yang mereka sembah, apa yang siapa yang mereka ibadahi di dunia ini, kepada siapa mereka beribadah. Dan yang kedua, bimadza ajabul mursalin, dengan apa mereka, bagaimana mereka menjawab seruan para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi kesimpulannya, Islam itu tersimpul dalam dua kalimat syahadat. Kalimat syahadat yang pertama, makna kesimpulannya adalah tauhidul ibadah, mentauhidkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya semata-mata, tidak menyekutukannya. Hanya beribadah kepada Allah, tidak menjadikan perantara dalam berdoa,
dan beribadah kepadanya. Dan yang kedua, tauhidul mutaba'ah, hanya mengkhususkan mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW dalam setiap ibadah kita, tidak mengikuti yang selainnya. Maka inilah kandungan inti dari pembahasan kitab yang agung ini, kitab Al-Uthulul Thalatha, 3 landasan utama ini. Baik, barakallahu fikum. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita masih lanjut pembahasan di kitab ini tentang 4 perkara awal yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Sudah kita bahas kemarin. Pertama, ilmu, mengenal agama ini, mempelajari agama ini, karena dengan belajar agama inilah kita bisa mengetahui petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya. Bagaimana kita akan berpegang teguh dengan sesuatu kalau kita tidak mengenalnya, tidak mengetahui keindahannya. Yang kedua, mengamalkannya. Kemudian yang ketiga, seperti yang kita bahas kemarin, terakhir adalah ad-da'watu ilaih, mendakwakan manusia untuk mengikuti agama ini. Ya, mendakwakan manusia untuk mengikuti agama ini. Jadi agama ini diturunkan untuk perbaikan diri kita dan juga perbaikan untuk orang lain. Jadi kita ajak diri kita, kita ajak keluarga kita, kita ajak saudara-saudara kita untuk mengenal agama ini, untuk belajar agama ini, untuk memahami dan mengamalkannya. Itu yang 3 perkara sudah kita bahas. Sekarang yang keempat, ar-rabi'atu as-sabru 'alal adza fihi, bersabar menghadapi gangguan atau menghadapi penentangan, ya, gangguan ketika melakukan hal-hal ini. Kita perlu bersabar karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama ini dalam keadaan hawa nafsu manusia tidak suka. Sementara agama ini diturunkan jelas-jelas untuk perbaikan diri kita. Ya, coba kita perhatikan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di surat Al-Insan, inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila, sesungguhnya kamilah yang menurunkan kepadamu wahai Rasulullah Al-Qur'an ini dengan sebenar-benarnya. Al-Qur'an diturunkan, ya, dan ini adalah nikmat terbesar bagi manusia. Setelah itu apa yang Allah katakan di ayat berikutnya? Fasbir li hukmi rabbika wala tuti' minhum athiman au kafura. Maka bersabarlah kamu dalam menjalankan hukum-hukum Rabbmu, hukum-hukum Allah. Jadi ketika Al-Quran diturunkan, kita diperintahkan bersabar, mempelajarinya, bersabar mengamalkannya, bersabar membaca dan merenungkannya. Fasbir li hukmi rabbika wala tuti' minhum athiman au kafura, dan janganlah kau mentaati di antara mereka itu yang banyak berbuat dosa dan banyak kufurnya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa perlu bersabar menundukkan hawa nafsu ketika menjalankan hukum Allah. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, inna ahkamar rabbi subhanahu katsiran ma ta'ti ala khilafi agradin nas. Hukum-hukum yang Allah turunkan itu banyak bertentangan dengan keinginan jiwa manusia. Jiwa manusia inginnya mengutamakan dunia, lalai kepada akhirat. Sementara agama diturunkan untuk mengutamakan akhirat, mengingatkan manusia tentang dunia yang sementara. Ini adalah jelas tipu daya syaitan ketika dia menunggangi hawa nafsu manusia untuk dijadikan lalai terhadap akhirat dan sibuk dengan dunia berlebihan.
Ini semua membutuhkan kesabaran menundukkan hawa nafsu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya menundukkan hawa nafsu di jalan Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar dibutuhkan, bahkan disebutkan dalam Al-Qur'an syarat mutlak untuk masuk surga. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut dengan agungnya kebesaran Allah dan menahan nafsunya dari memperturutkan keinginannya, maka sungguh Allah jadikan surga sebagai tempat kembalinya. Harus bersabar menundukkan hawa nafsu. Dan disinilah Allah jadikan hikmah orang yang belajar agama, orang yang mengenal Islam, ketika dia melakukan perkara-perkara ini dia berusaha bersabar. Kenapa? Sabar itu adalah sifat mulia yang Allah anugerahkan kepada kita dengan taufiknya melalui proses ini. Kita belajar bersabar, menundukkan hawa nafsu, belajar mengamalkan agama, bersabar ketika menyebarkannya. Ini adalah hikmah yang besar karena Allah ingin anugerahkan kepada kita sifat sabar. Kita tahu sifat sabar itu setengahnya iman. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, al-imanu nisfani, nisfun lis-sabri wa nisfun lisyukri. Iman itu hanya terbagi dua, setengahnya adalah sabar, setengahnya syukur. Bagaimana kita akan menyempurnakan iman kita kalau tidak kita latih diri kita bersabar? Bahkan Imam Ibnu Qayyim membuat perumpamaan di dalam kitab Al-Fawaid, sabar itu di dalam tubuh kita, pada tubuh kita kedudukannya seperti kepala. Fa innahu fil jasadi bimanzilatir ra'si. Sabar itu pada tubuh manusia kedudukannya seperti kepala. Kira-kira kalau kepala terpotong masih hidup tubuhnya? Tidak. Jadi kalau sabar hilang iman. Maka subhanallah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan ya agama ini kita berusaha bersabar dalam memahami, mengamalkan, mendakwakannya supaya kita miliki sifat yang mulia ini. Kita harus ingat, sabar itu keutamaannya sangat besar sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, "Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabri." Tidak ada seorang pun yang diberikan satu pemberian yang lebih luas manfaatnya dan lebih baik dibandingkan sifat sabar. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan ada ujian ketika belajar agama, ketika mengamalkan, ketika berdakwah, bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tujuannya bukan Allah Subhanahu wa taala ingin menyakiti kita, bukan Allah Subhanahu wa taala ingin mempersusah hidup kita. Alhamdulillah, dengan iman justru hidup kita menjadi indah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita dalam kehidupan, dalam mengamalkan Islam ini selalu berbolak-balik dalam kebaikan. Makanya diberi nikmat, yang nikmat itu kita hadapi dengan syukur. Ini juga tadi syukur setengahnya iman. Kadang-kadang diberikan ujian supaya kita hadapi dengan sabar, yang ini juga setengahnya iman. Masya Allah, ini tujuannya. Ya, di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun." Alangkah indah dan mengagumkan keadaannya orang mukmin karena semua keadaannya baik. Ketika orang lain menghadapi kehidupan berbolak-baliknya kehidupan, dia semakin jauh dari Allah karena dia tidak menghadapinya dengan bimbingan petunjuk Islam. Adapun orang yang beriman hidupnya hanya berbolak-balik dalam kebaikan. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan ini tidak akan bisa diraih oleh seorang pun kecuali oleh orang yang beriman. Bagaimana? In asabathu sarra syakara fakana dzalika khairan lahu. Kalau dia mendapatkan kebaikan, mendapatkan nikmat, dia bersyukur, maka itu menjadi sebab kebaikan baginya. Dengan dia bersyukur, nikmatnya akan disempurnakan, dijaga dia dari kelalaian, dijaga dia dari terlena, sehingga lupa kepada Allah, lupa untuk bersyukur, lupa kepada akhirat. Sebaliknya kalau dia ditimpa
kesusahan, hal-hal yang tidak disenanginya, maka dia bersabar. Ini juga menjadi sebab kebaikan baginya. Dengan dia bersabar, dia mendapatkan pahala. Bencana tersebut menjadi ringan bagi dirinya. Kemudian Allah akan ridho kepadanya. Masya Allah. Ini tujuannya, hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kehidupan bagi orang yang beriman dengan bergantian antara nikmat. Kadang-kadang dia mendapatkan nikmat, kadang-kadang dia mendapatkan hal-hal yang tidak disukainya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnatan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Dan kami akan menguji kalian wahai manusia, kadang dengan kesusahan, kadang dengan nikmat, sebagai ujian bagimu, dan hanya kepada kamilah kalian semua akan dikembalikan. Jadi inilah pentingnya kita menetapi sifat sabar yang disebutkan di ayat ini, di dalam pembahasan ini. Taib. Jadi sabar, ya, di dalam bahasa Arab itu artinya habsun nafs, menahan diri. Menahan diri dalam hal apa? Dalam Islam itu, sabar itu kita menahan diri dalam 3 perkara. Pertama, menahan diri dalam mengamalkan ketaatan kepada Allah, karena syaitan akan menggoda. Hawa nafsu akan menarik kita untuk meninggalkan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, bersabar dalam menjauhi maksiat, karena godaan untuk melakukannya besar. Makanya orang yang tidak memiliki sifat sabar, tidak bisa dia akan meninggalkan perbuatan maksiat. Makanya ini perlu dilatih, ini perlu disempurnakan sifat ini. Yang ketiga, bersabar dalam menghadapi ketentuan Allah, menahan diri untuk tidak berkeluh kesah, ya, tidak marah dengan segala ketentuan Allah yang kita dapati tidak sesuai dengan keinginan kita. Menghadapi musibah, menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan sehubungan dengan masalah ini, bahwa berjihad menundukkan hawa nafsu itu ada 4 tingkatan. Berjihad menundukkan hawa nafsu ini harus kita lakukan dalam rangka meluruskan hawa nafsu kita dari sifat asalnya, yaitu ammaratun bisu, selalu memerintahkan kepada keburukan, menjadi nafsu yang mutmainnah, jiwa yang tenang, nafsu yang selalu tenang, yang selalu bahagia ketika berzikir dan mendekatkan diri kepada Allah. Makanya Rasulullah SAW bersabda, al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Orang yang berjihad itu adalah orang yang berjihad menundukkan hawa nafsunya dalam ketaatan kepada Allah. Ini hadis sahih, dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Ternyata itu 4 tahapannya. 4 tahapan seperti yang kita bahas di kitab ini. Pertama, menundukkan hawa nafsu untuk mempelajari agama, mempelajari petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meyakinkan jiwa kita bahwa tidak ada kebaikan, tidak ada kebahagiaan, tidak ada ketenangan baginya dunia dan akhirat kecuali dengan belajar agama. Agama ini adalah sebesar-besar nikmat, sebesar-besar kebaikan yang Allah turunkan kepada hamba-hambanya. Jadi jiwa kita harus ditundukkan agar memahami dan meyakini hal ini. Yang kedua, an yujahidaha alal amali bihi ba'da ilmi, menundukkan hawa nafsu, menundukkan hawa nafsu kita untuk mengamalkan setelah dia memahami ilmu ini. Dan yang ketiga, an yujahidaha ala da'wati ilaihi wa ta'limihi man la ya'lamu, menundukkan hawa nafsu untuk bersemangat mendakwakan agama, mengajarkan agama kepada orang yang tidak memahaminya, orang yang belum tahu. Dan yang keempat, ya,
an yujahidaha ala sabri menundukkan hawa nafsu untuk bersabar ketika menghadapi tantangan-tantangan dalam dakwah, ketika menghadapi gangguan-gangguan ketika mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sampai beliau mengatakan, siapa yang menyempurnakan 4 perkara ini, maka dia akan termasuk menjadi orang-orang yang Rabbani. Rabbani ini orang-orang yang mendidik manusia di atas petunjuk Allah. Ini kedudukan para ulama, bahkan kedudukan para nabi alaihi wassalatu wassalam, mereka yang paling tinggi. Jadi sesuai dengan kesungguhan kita dalam mempraktikkan 4 perkara ini, sebesar itulah hidayah Allah yang kita dapatkan. Ingat, hidayah Allah itu kita dapatkan setelah taufik tentu dari Allah, ya, yang menentukan sebab utamanya adalah kesungguhan kita, perjuangan kita menundukkan hawa nafsu. Di akhir surat Al-Ankabut Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh berjuang di jalan kami, menundukkan hawa nafsunya di jalan kami, merekalah yang kami akan berikan hidayah untuk bisa menempuh jalan-jalan Allah. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala beserta orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Perhatikan ayat ini apa? Allah berikan hidayah sesuai dengan mujahadah kita menundukkan hawa nafsu, kesungguhan kita, keseriusan kita. Orang yang sungguh-sungguh dapatnya hidayah besar, sempurna. Orang yang setengah-setengah ya dapatnya juga sesuai dengan setengah-setengahnya dia. Ketika menafsirkan ayat ini di dalam kitab Al-Fawaid, Imam Ibnu Qayyim berkata, ayat yang tadi di akhir surat Al-Ankabut, allaqa subhanahul hidayata bil jihad. Di ayat ini Allah menggandengkan hidayah darinya tergantung kesungguhan kita, tergantung perjuangan kita. Fa akmalun nasi hidayatan, maka orang yang paling besar mendapatkan hidayah siapa? Yang paling sempurna mendapatkan hidayah, a'dhamuhum jihadan, yang paling besar kesungguhannya, yang paling serius. Ya, makanya agama ini kita perlu serius menjalankannya, serius memahaminya. Bersungguh-sungguh kita berdoa kepada Allah, bersungguh-sungguh kita baca Al-Quran, merenungkan isinya, bersungguh-sungguh kita berzikir, karena kita ingin dapatkan karunia Allah juga yang besar. Kita ingin dapatkan keselamatan, penjagaan dari Allah. Di akhir zaman penuh dengan fitnah, kita butuh banyak taufik dari Allah, kita butuh selalu penjagaannya, tapi kita tidak serius belajar agamanya. Nah, bagaimana kita akan dapatkan hasil yang sempurna sementara kita sendiri tidak serius, seolah-olah tidak peduli dengan agama kita? Makanya ini yang berusaha digoda oleh syaitan kepada diri manusia, melemahkan mereka dalam berpegang dengan agama supaya apa? Pertolongan Allah Subhanahu wa taala jauh dari diri mereka. Ihfadillaha yahfadka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Yakni jaga batasan syariatnya, jaga agamanya, maka sesuai dengan penjagaanmu Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Fadhkuruni adzkurkum, maka ingatlah kalian kepadaku wahai manusia supaya aku ingat kepadamu, kata Allah. Sesuai dengan bagaimana kita berzikir dan mengingat Allah, maka seperti itulah Allah Subhanahu wa taala akan selalu menjaga dan melindungi kita. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah, bersabar dalam menjalankan agama, bersabar dalam berdakwah. Ya, kita tahu ini dipraktekkan dengan sempurna oleh para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, para nabi ini kurangnya apa? Ilmu mereka sempurna, amal mereka yang terbaik, ikhlasnya mereka, iman mereka. Bersamaan dengan itu mereka diganggu, banyak yang menentang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udhu hatta atahum nasruna.
Sungguh para rasul telah didustakan. Sungguh telah didustakan para rasul sebelummu, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka bersabar. Maka mereka bersabar atas kedustaan dan gangguan yang dilakukan oleh kaum mereka sampai datang kepada mereka pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan sebagai syairun majnun, penyair yang gila. Para rasul yang terdahulu digelari dengan apa? Sahirun au majnun, tukang sihir atau orang gila. Kadzalika ma atal ladzina min qablihim mir rasulin illa qalu sahirun au majnun. Demikianlah tidaklah datang kepada umat-umat yang terdahulu seorang rasul kecuali mereka akan mengatakan apa? Mengejek rasul ini dengan mengatakan tukang sihir atau orang gila. Ini rasul, hamba Allah yang terbaik, apalagi kita. Kalau kita memang benar-benar mengikuti mereka, harusnya kita meneladani mereka dalam sifat yang baik ini. Nah, jadi kita ingat peristiwa ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Taif. Ya, ketika beliau sudah berusaha mendakwai kabilah-kabilah yang ada di Mekah, mereka semua tidak menerima seruan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menawarkan diri beliau untuk bergabung di kabilah-kabilah tersebut agar mereka mau membelanya, menolong beliau dalam berdakwah, ternyata mereka menolak. Akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke Taif. Ya, datang ke Taif dan berjalan kaki yang jaraknya jauh. Ya. Dari Mekah cukup jauh sampai berjam-jam untuk sampai di sana. Intinya beliau berdakwah, mendakwai mereka untuk mengenal Islam, untuk beribadah kepada Allah, untuk menerima seruan dakwah beliau. Apa yang terjadi? Ternyata mereka menolak. Bahkan mereka menyuruh anak-anak kecil, menyuruh budak-budak mereka untuk menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melempar, mengusir dan seterusnya. Sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita tahu ditawari oleh malaikat Jibril yang akan memerintahkan kepada malaikat penjaga gunung untuk menimpakan gunung kepada mereka, tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam enggan, tidak mau. Ya, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la'allallaha yukhriju min aslabihim man ya'buduhu la yusyriku bihi syai'an. Karena semoga Allah akan mengeluarkan dari keturunan mereka ini orang-orang yang beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Ya, ini sabarnya Rasulullah SAW seperti itu. Ya, padahal beliau berdakwah untuk kebaikan, mereka menyakitinya dan ditawari untuk membinasakan mereka. Kalau seandainya ini kita yang mengalami, langsung kita akan kabulkan hal tersebut. Kita iakan, bahkan kita suruh mungkin untuk menimpakan bukan cuma 2 gunung, bergunung-gunung. Karena emosinya kita tentu saja, iya kan? Kita mengajak kebaikan, kita berdakwah, jauh-jauh kita datang, ditentang. Tapi Nabi SAW mempertimbangkan nanti keturunannya. Kalau sekarang mereka durhaka, semoga nanti keturunannya ada yang beriman kepada Allah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan dengan sebab dakwah seperti ini kebaikan. Terbukti sekarang penduduk Taif tentu adalah mayoritas orang-orang yang muslim, ya, yang berusaha untuk mengikuti agama. Intinya bahwa apa yang diharapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Inilah kesabaran para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ada lagi yang diceritakan di dalam hadis yang sahih, seorang nabi yang disakiti oleh umatnya sampai berdarah, ya, sampai wajahnya berdarah sambil beliau mengusap wajahnya yang dilumuri darah. Nabi yang mulia ini berdoa kepada Allah, Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku ini karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. yakni dia berdakwah mengajak kepada kebaikan.
diperlakukan dengan cara disakiti, dilempari batu sampai berdarah wajahnya. Ketika dia mengusap darahnya, dia malah berdoa agar Allah mengampuni kaumnya, mengampuni dosa-dosa mereka karena alasannya mereka tidak mengetahui. Ini kesabaran yang luar biasa, ya, yang patut untuk kita jadikan sebagai contoh teladan dalam rangka mengamalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan dalam agama ini. Makanya para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam adalah orang-orang yang menempati kedudukan paling tinggi dalam agama, karena dalam ilmu mereka yang paling tinggi, mereka yang langsung mendapatkan wahyu dari Allah. Dalam beramal mereka yang paling sempurna. Kemudian dalam berdakwah dan bersabar mereka adalah contoh teladan yang sempurna dalam hal ini. Oleh karena itu pengikut para nabi dan para rasul hendaknya berusaha untuk mengikuti sifat-sifat mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Yusuf ayat 108, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah ya Rasulullah kepada semua manusia, inilah jalanku, inilah jalanku, inilah petunjukku. Aku mengajak manusia ke jalan Allah di atas ilmu yang mendalam, di atas keyakinan ilmu yang kuat. Aku dan orang-orang yang mengikutiku, dan maha suci Allah, aku tidak termasuk orang-orang yang melakukan perbuatan syirik. Inilah jalan Nabi SAW. Makanya di antara manusia, orang yang paling utama adalah orang yang setelah belajar agama, dia faham, dia mengajak manusia ke jalan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bersabar ketika menghadapi semua itu. Ada pernyataan dari salah seorang ulama ahlu sunnah wal jamaah, Imam Abdullah bin Mubarak al-Marwazi. Beliau mengatakan, la a'lamu ba'dan nubuwati darajatan afdhala min bathil ilmi. Aku tidak mengetahui setelah tingkat kenabian kedudukan yang paling mulia melebihi orang-orang yang menyebarkan ilmu agama, yang mengajar manusia kepada kebaikan. Maka ini kita usahakan, ya. Orang yang berilmu dikatakan sebagai warafatul anbiya, pewaris para nabi, karena mereka mewarisi petunjuk, belajar petunjuk mereka, mewarisi bagaimana mereka beramal, dan mewarisi dakwah serta kesabaran mereka dalam melakukan semua ini. Inilah kemuliaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan bagi orang yang mempelajari agama, mengamalkan dan mendakwakannya. Maka jangan lupa setelah kita belajar, ajak keluarga kita, ajak orang-orang yang di sekitar kita. Karena dengan seperti ini, dengan semangat seperti ini, kita berarti berusaha menyempurnakan kebaikan pada diri kita, menyempurnakan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala pada diri kita. Baik, barakallahu fikum. Demikianlah, ya, ini pembahasan yang keempat yang kita bisa kaji di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat apa yang kita bahas dari lanjutan kitab Al-Usulul Thalathah, 3 landasan utama ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memudahkan kita untuk selalu berpegang teguh dengan agamanya, selalu bersabar untuk mempelajari agamanya, selalu bersabar untuk membaca Al-Quran dan merenungkan isinya, selalu bersabar untuk menundukkan hawa nafsu kita ketika melaksanakan sholat, bersabar untuk meraih khusyuk, bersabar ketika berzikir, bersabar ketika melaksanakan amal-amal soleh yang lainnya, bersabar ketika mengajak manusia setelah mengajak diri kita, keluarga kita ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bersabar dalam berpegang teguh dengan agama ini supaya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita tetap istiqomah di atasnya dalam kehidupan kita di dunia sampai di akhirat nanti. Barakallahu fikum. Demikianlah kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Kita cukupkan, dan mungkin sebelum kita akhiri, kalau ada pertanyaan saya persilakan. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan kalau ada pertanyaan.
Ya, silakan Pak. Yang bertanya maka saya teringat tadi yang kata syukur. Mungkin ada dalam Al-Quran kalimat kata syukur itu. Karena kita hidup ini, hari ini kita masih sehat. Sebentar kita sakit, langsung kita meninggal. Iya, Masya Allah. Jadi kita syukuri apa yang kita hadapi. Iya. Saya selalu bersyukur kita hadapi. Ya Allah, syukur terima kasih ya Allah. Saya sudah berada di Masjid. masjid. Masya Allah. Saya bersyukur dikasih bangun tadi malam jam 2. Saya sembahyang tobat. Iya. Saya sembahyang Tahajud. tahajud. Saya sembahyang apa yang tidak dilupakan oleh Nabi kita. Ya, salam. Salat witir ya, salat witir. Ya. Saya bersyukur sih. Mungkin ada kata kalimat yang paling bagus di antara Al-Quran, kira-kira kalimat apa kata syukur itu? Kira-kira itu Pak Ustaz. Mohon penjelasan. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat baik sekali dari beliau yang bertanya tentang masalah syukur. Jadi syukur itu adalah sifat yang mulia, ya, yang diterangkan oleh para ulama. Syukur itu diungkapkan dengan 3 yang ada pada diri kita. Pertama, hati kita. Ketika mendapatkan nikmat, kita harus mengakui nikmat itu adalah dari Allah. Al-i'tirafu biha batinan, mengakui, menetapkan nikmat itu adalah dari Allah. Kemudian dengan lisan kita memuji Allah. Dengan lidah kita memuji Allah, kita mengatakan alhamdulillah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja kalau mendapatkan sesuatu yang baik, beliau memuji Allah dengan mengatakan apa? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurna kebaikan-kebaikan. Bahkan ketika beliau mendapatkan sesuatu yang melihat sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak disukai, beliau tetap memuji Allah dengan mengatakan apa? Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam semua keadaan. Jadi dengan lisan. Yang ketiga, dengan anggota badan. Kita harus memanfaatkan atau mengarahkan nikmat yang Allah berikan kepada kita di jalan yang diridhoinya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala ya menyebutkan tentang syukur. Pertama, tentu yang paling utama, Allah itu diantara namanya yang maha indah termasuk Asmaul Husna adalah Asy-Syakur, maha bersyukur. Untuk Allah itu maksudnya dialah yang membalas perbuatan hamba-hambanya dengan balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka amalkan. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim." Kalau kamu memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, yakni bersedekah, berinfak, berbuat amal-amal kebaikan, maka Allah akan lipat gandakan balasan bagimu dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Kenapa? Wallahu syakurun halim. Allah itu maha bersyukur, membalas yang sedikit dengan yang banyak, membalas yang kecil dengan balasan yang besar. Wallahu syakurun halim. Allah maha bersyukur lagi maha penyantun. Cuman orang-orang yang bersyukur ini sedikit. Hanya orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Allah berfirman, sangat sedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Kadang-kadang orang saat ini memahami bersyukur itu hanya ketika dia dapat uang saja, iya kan? Dapat makanan, dapat fasilitas duniawi. Dia baru beli mobil baru, syukur kepada Allah. Padahal ini syukur dalam urusan dunia.
Ya, orang urusan dunia itu diberikan kepada siapa saja, orang kafir juga dapat. Bahkan orang yang terkaya mungkin bukan orang yang beragama Islam. Kita lupa bahwa ada nikmat yang lebih besar dibandingkan nikmat dunia, itu nikmat agama. Kayak tadi yang dikatakan apa ini, kita bisa bangun melaksanakan sholat malam, sholat witir, kita bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Ini taufik dari Allah. Kita bisa membaca Al-Quran. Banyak orang yang kesempatannya lebih dibandingkan kita, ya, sehat dia, mungkin Al-Qur'annya di rumahnya banyak, tapi dia tidak sempat membaca Al-Quran, tidak sempat berzikir, karena Allah tidak memberikan taufik kepadanya. Jadi kebaikan-kebaikan itu kita syukuri, kita selalu nisbatkan kepada Allah. Sama dengan sebaliknya, kalau kita melihat keburukan, kita berlindung kepada Allah. Jangan kita mengatakan, saya tidak mungkin melakukan itu. Tidak, kalau Allah tidak melindungi kamu, kamu akan bisa terjerumus dalam perbuatan tersebut. Makanya disinilah kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, taufik dari Allah itu maknanya adalah dengan Allah tidak menjadikan kamu bersandar kepada dirimu sendiri dalam melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Maksudnya apa? Setiap kamu berbuat baik, kamu bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, Allah mudahkan bagi saya. Berdoa kepada Allah, ya Allah tetapkanlah pada diriku sebab-sebab kebaikan. Ya Allah selalulah berilah hidayah kepadaku untuk bisa melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah, untuk bisa bangun di tengah malam melaksanakan sholat tahajud dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Mudahkanlah aku untuk selalu bisa membaca Al-Quran, berzikir, melaksanakan sholat dengan khusyuk dan ibadah yang lain. Sebaliknya kalau kita melihat orang berbuat buruk, kita berdoa kepada Allah, ya Allah dia bisa berbuat buruk karena Engkau tidak menolongnya, maka jangan sampai Engkau tidak menolongku ya Allah. Janganlah Engkau berpaling dariku ya Allah. Janganlah Engkau putuskan hidayahmu kepadaku. Jadi doa seperti ini, justru ini merupakan doa kebaikan yang menjadi sebab kita selalu mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan selalu dijaga dalam kebaikannya. Baik, barakallahu fikum. Cukup sampai di sini insyaallah kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi mohon maaf jika ada yang salah atau kata-kata yang kurang berkenan. Kita akhiri. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة